Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke wah geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah pihak ketiga masih sibuk memikirkan kondisi diri kamu, atau mungkin apa yang ingin disampaikan oleh pihak ketiga perihal diri kamu secara kehidupan sosial di luaran sana. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini, sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Sekedar mengingatkan saja apa yang menjadi kebiasaan buruk kamu dari kondisi di masa lalu kamu, jangan kamu ulangi untuk ke depan. Kalau kamu masih saja mengulangi apa yang menjadi kebiasaan buruk kamu untuk ke depan, yang kamu lakukan, yang kamu ulangi, itu akan menjebak situasi kamu untuk menerima apa yang menjadi pembusukan kamu sendiri. Kartu pertama yang saya pegang ini
Ini adalah kartu The Death yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya kembali untuk mengingatkan diri kamu, berikan ruang secara pemikiran kamu agar pemikiran kamu melihat apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kamu untuk ke depan. Ya, berikan ruang sedikit di dalam pemikiran kamu itu agar pemikiran kamu itu memprioritaskan apa yang menjadi tujuan kamu untuk ke depan, memprioritaskan apa yang menjadi kebahagiaan kamu untuk ke depan, memprioritaskan apa yang menjadi kegembiraan kamu untuk ke depan, memprioritaskan apa yang menjadi kesenangan kamu untuk ke depan. Jangan kamu berikan ruang secara pemikiran kamu agar pemikiran kamu mengingat apa yang sudah terjadi dari kondisi di masa lalu kamu yang bersifat kegagalan. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kembali untuk mengatakan bagaimana situasi komitmen yang selama ini kamu bina, yang selama ini kamu prioritaskan, yang selama ini kamu pertahankan, situasi komitmen kamu itu tidak memberikan apa yang menjadi kemajuan di dalam kehidupan kamu. Karena di satu sisi saya yakin dan saya percaya kamulah yang selalu memberikan suatu pembaharuan di dalam kondisi komitmen kamu, tetapi di sisi lain manusia itu selalu memberikan situasi pembusukan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kamu selalu mencoba untuk memahami bagaimana kesalahan yang dia berikan secara komitmen, tetapi ketika kamu mencoba untuk memahami apa yang menjadi kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, dia malah menyombongkan diri sendiri, dia menganggap dirinya paling penting di dalam kehidupan kamu. Ini The Death, saya akuin. Kamu yang selalu mencoba untuk memberikan suatu pembaharuan, kata maaf, kepercayaan, kesempatan di dalam komitmen kamu, tetapi ujung-ujungnya kamulah yang menerima apa yang menjadi kondisi yang bersifat tercekik, geng. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya tersebut. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Sekalipun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan dengan judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Ada kemungkinan besar pihak ketiga masih memiliki rencana untuk memberikan suatu keadaan yang bersifat negatif terhadap diri kamu. Negatif dalam kategori apa? Bisa saja kan pihak ketiga ini menggiring suatu opini perihal diri kamu, tetapi opini agar orang lain di luaran sana menilai diri kamu secara negatif. Pihak ketiga melakukan situasi tersebut karena memang kondisi pihak ketiga ini sedang menerima apa yang menjadi kondisi kehidupan secara pembusukan, geng. Muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja ada kemungkinan besar pihak ketiga masih menyimpan kebencian terhadap diri kamu. Ini bisa saja pihak ketiga masih menyimpan apa yang menjadi kebencian terhadap diri kamu karena memang pihak ketiga merasa iri, merasa sakit hati dengan apa yang menjadi kehidupan yang sedang kamu lakukan, yang sedang kamu nikmati.
Inilah liciknya pihak ketiga, sudah membohongi diri kamu, sudah mengambil apa yang menjadi kebahagiaan kamu di saat diri kamu menikmati apa yang menjadi kesendirian kamu. Pihak ketiga tidak terima, pihak ketiga merasa sensitif, pihak ketiga merasa ketakutan, pihak ketiga merasa gelisah. Wah geng, ini demun. Bisa saja kebencian yang dimiliki oleh pihak ketiga ketika melihat apa yang sedang kamu lakukan, ketika melihat apa yang sedang kamu nikmati secara kehidupan kamu. Pihak ketiga ini mengendalikan energi kamu secara batin dan mental, tetapi bersifat mistis. Muncul kartu The Empress, yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Tujuan dari pihak ketiga menyimpan suatu kebencian terhadap diri kamu karena memang pihak ketiga ingin melihat kondisi diri kamu ini tidak ada kemajuan secara kehidupan. Bisa saja kan opini yang digiring oleh pihak ketiga terhadap orang di luaran sana bertujuan agar diri kamu menerima situasi yang bersifat tercekik. Muncul kartu Three of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kondisi pihak ketiga kepo dengan kehidupan kamu karena memang pihak ketiga lagi menerima apa yang menjadi situasi dukanya sendiri. Di satu sisi pihak ketiga sedang menerima apa yang menjadi duka secara kehidupan, tetapi di sisi lain pihak ketiga ini pun tidak mau melihat diri kamu ada kebahagiaan. Wah geng, muncul kartu Ten of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan pihak ketiga menginginkan diri kamu secara kehidupan menerima titik terendah. Wah geng, titik terendah dalam arti apa? Agar kondisi kehidupan kamu ini ada kehancuran, agar kondisi kehidupan kamu ada keterpurukan, agar kondisi kehidupan kamu ada malapetaka. Kalaupun kartu 10 pedang ini saya kaitkan dengan kemunculan kartu The Moon, itulah yang menjadi tujuan di mana pihak ketiga bermain secara mistis untuk dilakukan terhadap diri kamu. Muncul kartu The Fool, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik kata kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Ini sepertinya pihak ketiga menyimpan kebencian terhadap diri kamu karena memang pihak ketiga tidak mau menginginkan manusia itu kembali terhadap diri kamu. Wah geng, karena kalau manusia itu kembali dan mengakui apa yang menjadi penyesalan dia ketika dia memprioritaskan pihak ketiga, itu sama saja pihak ketiga tidak lagi merasakan yang namanya kondisi kehidupan yang bersifat murni. Muncul kartu The Hierophant, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pendeta, tetapi pendeta laki-laki. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ada kemungkinan besar pihak ketiga ini memang masih menggiring suatu opini yang bersifat negatif perihal diri kamu. Masih menggiring, tujuan dari pihak ketiga menggiring suatu opini perihal diri kamu secara negatif karena memang pihak ketiga merasa sakit hati dengan perkembangan di dalam kehidupan kamu.
muncul kartu The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, ya lagi-lagi kartu ini pun masih membenarkan judul itu. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan pihak ketiga menyimpan kebencian terhadap diri kamu karena memang alam bawah sadar kamu masih terus-menerus menghantui dari kondisi pihak ketiga. Ini sepertinya alam bawah sadar kamu itu masih tetap menghantui dan menjebak alam bawah sadar pihak ketiga. Wah geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.